Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Harminto Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web lanjut. Di sini saya dan tim akan mendemonstrasikan atau mempresentasikan sebuah aplikasi stok gudang sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman Laravel. Di sini kita akan membahas seputar model dan migration, control dan juga query builder dan Eloquent URM. Sebelum masuk ke dalam sesi presentasi, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Muhammad Dwi Rivaldo, dan tim kedua saya yaitu Mbak Marisa Isaltova, dan ada juga Mbak Rahma Dwi Ningsi. Nah, di sini kita membagi tugas. Yang pertama ini untuk sesi pertama saya sendiri, yaitu membahas tentang migration dan model serta controller. Nah, untuk teman-teman sebelum melakukan atau mendevelop atau membuat project Laravel, jangan lupa start Apache dan MySQL. Nah, lalu teman-teman bisa membuat project Laravel dengan cara mengetikkan terlebih dahulu. Teman-teman bisa masuk ke directory. Nah, di sini ketika teman-teman sudah menginstal Laravel dan juga komposernya, langsung saja ke klik file new, nama projectnya misal contoh. Nah, di sini otomatis project yang bernama contoh akan dibuat di dalam folder D. Nah, kali ini saya tidak akan membahas ini hanya sebagai contoh saja, karena saya sudah membuat sebuah project. Nah, langsung saja untuk membuat sebuah project kita memerlukan sebuah text editor. Di sini kami menggunakan Visual Studio Code. Nah, ini ada beberapa controller dan juga migration serta model. Nah, migration. Apa itu sih migration? Migration merupakan sebuah version control database di mana akan membantu tim untuk mengubah dan membagikan sebuah skema database dari aplikasi yang dibangun. Nah, jadi lebih singkatnya seperti ini, teman-teman. Biasanya kan teman-teman buat sebuah database itu ketik manual di SQL ya. Jadi mengetik misalkan create database dan seterusnya gitu. Nah, di sini Laravel menyediakan pembuatan database otomatis. Caranya gimana? New terminal. Kalau teman-teman bisa mengetikkan php artisan make .2 migration. Nah, nama migrationnya contoh, misalkan saya kasih nama contoh ya. Nah, di sini saya sudah membuat migration ya. Jadi enter. Saya ulangi lagi. Nah, sudah terbuat. Nah, 2023 bulan 5 tanggal 11. Nah, ini. Jadi dia langsung otomatis membuat sebuah codingan seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa masukkan codingannya di sini, membuat tabel seperti ini ya, teman-teman. Nah, dari di sini tabelnya itu dibuat di dalam sebuah public function. Nah, ini nama tabelnya. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita membuat semua kebutuhan tabel kita,
maka selanjutnya adalah kita membuat sebuah model. Nah, seperti ini. Di mana model ini merupakan salah satu bagian dari MVC juga, atau model view controller yang berkomunikasi dengan database. Nah, ketika model yang sudah terhubung ke database, maka akan digunakan atau dipanggil melalui controller. Setelah itu diteruskan ke apa yang telah dibutuhkan, seperti itu. Nah, untuk membuat sebuah model, caranya PHP artisan make -2 model. Nah, perbedaannya antara migration dan pembuatan model ini, kita menggunakan huruf kapital bagian pertama. Contoh. Nah, dia akan otomatis membuat codingan seperti ini. Nah, ketika sudah membuat seperti ini tadi, maka selanjutnya memasukkan kondisi di dalam kelas seperti ini. Setelah sudah, maka selanjutnya yaitu membuat sebuah controller, di mana controller ini bertugas sebagai pengontrol alur aplikasi antara model dan view. Nah, jadi antara model dengan tampilan. Nah, untuk membuat sebuah controller, ketikkan artisan make controller, hurufnya kapital juga. Nah, di sini akan otomatis terbuat sebuah kontrol di sini. Nah, jadi seperti itu. Jika semua sudah terbuat atau sudah siap, maka selanjutnya adalah setting env. Nah, di sini kita setting menggunakan nama studi kasus 1. Nama database ini studi kasus 1. Nah, selanjutnya adalah sesuaikan dengan database yang ada di PHP admin. Nah, ini nama database saya di sini. Yaitu dengan cara buat database baru dengan nama yang sesuai tadi. Lalu kita klik create, maka dia akan membuat sebuah database baru. Nah, dia akan tampilannya masih kosong. Nah, bagaimana cara memasukkan tabel-tabel tadi ke dalam PHP admin? Caranya adalah dengan menggunakan PHP artisan migrate. Nah, seperti ini. Berhubung kami sudah membuat untuk mengurangi resiko error, maka ini tidak saya enter. Apa karena bisa mempengaruhi. Jadi kita diklik atau di enter, maka dia akan otomatis masuk ke dalam sini. Nah, ini ada beberapa tabel, ada bahan baku produksi, bahan baku, ada juga pengiriman, ada user, ada produksi. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu tugas sesi pertama penjelasan tentang migration, models, dan juga controller. Kurang lebihnya dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Rahma Dwiningsi. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf ketika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahma Dwiningsi, belakang 1140. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang query builder pada tabel produksi. Oke, pertama-tama kita akan melihat dulu dalam tabel produksinya.
dalam migration produksi. Oke. Dalam migration produksi ini kita akan membuatnya dengan ada kode produk, nama produk, jumlah produksi, dan tanggal produksi. Itu sih. Lalu kita cek yang model production. Nah, dalam model production ada predictor tabel produksi skema tadi yang pada tabel produksi, lalu variable ada kode produk, nama produk, jumlah produksi, tanggal produksi. Lalu ada public function bahan baku. Ya, ini mempunyai relasi balance to many dengan bahan baku kayak gitu. Karena dari bahan baku bahan baku di produk gitu. Lalu di public function pengiriman kita mempunyai relasi has many. Selanjutnya ke bagian controller, production controller. Ya. Nah, di dalam controller ini kita akan menggunakan query builder, yang mana query builder ini dapat digunakan untuk melakukan operasi database tanpa menuliskan query SQL secara manual. Dan query builder ini menyajikan beberapa metode atau fungsi, diantaranya kayak create, insert, delete, destroy, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja dalam production controller kita mempunyai public function index, di mana kita buat variabel produk sama dengan db tabel produksi dan get all. Kita return view, kita kembalikan ke file index yang berada di folder produksi, yaitu kita compact dengan products. Dan ada public function create, kita juga return view ke file create yang ada di produksi. Kita buatkan public function store, ya request, kita panggil request gitu. Requestnya di sini kita memvalidasi tabelnya, kolom pada tabelnya yang kayak kode produk ini kita request ke kode produk, maksudnya ke kode produk yang di atas. Kode produk berbentuk required ini kode produknya bisa diisi varchar mau diisi integer kayak gitu, teks maupun nomor maksudnya. Lalu di jumlah produksi kita required tapi integer, karena kan jumlah harus integer atau angka kayak gitu. Lalu di tanggal produksi kita required dengan date gitu sih. Ini db table produksi, insert kode produk, kita request ke kode produk tadi. Lalu kita return ke index.produksi. Jika kode datanya berhasil disimpan, maka akan ada muncul tulisan produksi berhasil disimpan. Dan yang selanjutnya ada public function show, kita panggil ID-nya, yang mana kita akan menampilkan hasil inputan data tadi di menggunakan ID-nya. Kita panggil produksi db tabel produksi, di mana ID kita panggil ID-nya first, return view produksi.show compact produksi. Yang edit juga sama, kita panggil return view ke edit produksi. Lalu public function-nya update result request ID, dimana db table produksi where ID kita panggil ID, kita update. Lalu kode produk request kode produk seperti yang waktu insert tadi kayak gitu. Kita return view rootnya ke produksi.index, kalau datanya berhasil di update akan muncul tulisan produksi berhasil di update kayak gitu. Lalu public function destroy, dimana db table produksi where ID kita panggil ID, kita delete, return redirect root produksi.index
kayak gitu. Setelah itu kita akan lihat yang file di resource view produksi yang index. Ini pertama-tama kita menginstall layout di app yang berisikan navbar dan kita isi title-nya juga. Itu section content kita buat tabel dulu. Oh ya, ini kita rootnya menuju kepada root produksi.tambah gitu. Lalu kita buat tabelnya th tr td, ada kode produk, nama produk, jumlah produksi, tanggal produksi, aksi, dan sebagainya. Ini dalam tab body-nya kita menggunakan for each, dimana kita panggil produknya tapi kita sebagaikan produk. Kita panggil produk, panggil kode produk, nama produk, lalu jumlah produksi dan jumlah produksi, kayak gitu. Dalam create-nya juga kita rootnya produksi.index kayak gitu sih, dalam root produksi.store. Ini kita sesuaikan seperti biasanya. Kita sesuaikan tipenya kayak kode produk, nama produk, tipe teks, jumlah produksi menggunakan number, dan tanggal produksi dan kayak gitu. Edit juga hampir sama dengan create, cuma di sini kita value-nya. Nah, value-nya ini diambilkan dari hasil inputan dari sebelumnya kayak gitu. Dan ini root-nya mengarahkan ke produksi.update yang kita panggil ID-nya. ID di mana yang mau data yang mau kita update kayak gitu. Lalu kita show ini kita menampilkan semua data yang kita tambahkan tadi kayak gitu. Ada produksi, kode produk, dan sebagainya. Oke, yang paling penting yaitu di root web.pht untuk mengatur rootnya. Dalam root ini kalau kita pertama kali jalankan akan masuk ke produksi.index kayak gitu. Lalu kita buat root/produksi itu akan mengarahkan produksi.index. root/create itu akan mengarahkan ke produksi tambah. Produksi store kita akan ke produksi store kayak gitu. Produksi/id nya yang berapa, nah itu kita akan menampilkan produksi dengan ID tersebut kayak gitu. Produksi/id.edit kita akan mengedit data yang berada yang dengan ID tersebut kayak gitu. Produksi/update sama kayak gitu. Produksi ID kita akan menghapus dengan produksi.style. Oke, langsung saja mari kita coba jalankan PHP Artisan Serve. Nah, udah muncul, kita copy. Nah, udah muncul. Ini tadi saya udah tambahkan. Oke, coba kita tambahkan produksi. Nama produknya kursi misalnya. Jumlah produknya 12. Tanggal produksinya today. Kita klik simpan. Nanti akan dibawa ke indeks produksi. Dan akan ditampilkan hasil tambahan. Nah, ada produksi berhasil ditambahkan, kursi 12, waktunya hari ini. Oke, coba kita lihat. Nah, 12 ini coba kita edit. Nah, misalnya jumlah produksinya 100 gitu. 100.000, 100 aja ya. Oke, kita klik edit. Nah, produk berhasil diedit. Coba kita hapus ya. Yakin ingin menghapus data ini? Oke. Nah, datanya sudah berhasil dihapus. Oke, cukup sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marisa Istalova, NIM belakang 1144. Di sini saya akan melanjutkan presentasi demo website Laravel dari teman saya. Dan di sini saya akan menemukan bagian bahan baku dan juga pengiriman, di mana datanya itu menggunakan Eloquent ORM. Eloquent ORM merupakan salah satu fitur dari Laravel di mana untuk memanggil data dari database dengan memanggil suatu model. Nah, di sini saya akan menunjukkan di mana letak dari Eloquent ORM itu. Saya akan coba di bahan baku atau material dulu. Oke. Nah, saya di sini sudah membuat model. Ada material, delivery, protection. Nah, di dalam controller material ini saya mengundang model material. Kemudian di dalam function index halaman utamanya saya memanggil material.all. Ini merupakan bentuk codingan dari Eloquent ORM. Material titik 4 ini all itu untuk memanggil seluruh data pada tabel material. Kemudian bentuk lain dari ORM yaitu ini, material find or file. Saya membuatnya untuk function edit, kemudian update, dan juga destroy, dimana ini untuk menghapus data. Fungsi find or file material titik 4 find or file itu memanggil satu data dari tabel material dengan kondisi ID tertentu. Ini ID tertentu. Oke. Kemudian untuk tampilan ini material modelnya material, kemudian delivery atau pengiriman. Kemudian untuk tampilan saya diffuse, membuat folder material sendiri, kemudian pengiriman sendiri, dan masing-masing folder mempunyai indeks. Ini indeks material, kemudian ini indeks untuk pengiriman. Ada create ini untuk menambah data di bahan baku, create material. Kemudian edit untuk mengedit data yang sudah di-create. Data yang sudah di-create tadi kan tampil di indeks, kemudian bisa diedit, kemudian juga bisa dilihat. Untuk routingnya saya buat seperti ini, memanggil masing-masing halaman. Oke, kita praktekkan di websitenya. Saya bagian bahan baku dan juga pengiriman. Lihat bahan baku. Oke, tambah bahan baku. Misal cat. Stoknya tambah 5. Simpan. Oke, dari create tadi masuk ke indeksnya material. Nih, indeks dari material. Kemudian di dalam indeks kita bisa mengedit. Edit misal stoknya jadi 6, edit.
Oke, bisa. Kemudian show untuk melihat data dari itu. Oke, kemudian untuk menghapus, klik hapus. Oke, sudah. Selanjutnya kita jalankan untuk pengiriman. Sama seperti bahan baku, cuma nanti di dalam pengiriman ini terdapat relasi dari produksi. Kita cek terlebih dahulu di mana ada terdapat 2 produk yang sudah diproduksi dengan kode produk 123 untuk nama produk meja, kemudian 132 untuk produk kursi. Jadi barang yang sudah diproduksi, barang mana saja yang sudah diproduksi itu yang bisa dikirim. Kode pengiriman kita buat ini, alamat pengiriman kita buat Karimun Jawa, ID produk, pilih produk dari tadi yang sudah dibuat di dalam menu produksi. Oke, kita pilih kursi, jumlah produk misal yang akan dikirim 10. Oke, kita pilih, oke, bisa. Kemudian untuk menambahkan relasi di dalam menu create pengiriman ini, daftar pengiriman, kita buat di dalam views pengiriman, folder pengiriman, kemudian di dalam create. Nah, ini for it dolar produksi add item itu mengundang kode, mengundang dari tabel produksi di mana ada kode produksi, kemudian nama produksi. Tadi di produksi ini kode produksi, kemudian nama produksi. Oke. Coba kita cek di belum mengecek di database-nya. Kita tambah. Jalankan dulu ini di database bahan baku. Kayu. Nama bahan kayu stok 3. Oke, sudah benar. Coba kita jalankan dan cek di database-nya nanti. Paku 10 simpan. Oke. Di sini sudah ditambahkan. Kemudian kita cek di database-nya apakah berhasil menginput. Oke. Ini sudah jumlah stoknya 10 dengan nama paku. Oke. Cukup sekian dari demo website dari menu bahan baku dan juga pengiriman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.